poin yang kita bahas berikut adalah tentang ahammiyatu ma'rifatul qawaid ya. Ahammiyah artinya penting atau urgensi, ma'rifatu mengetahui al-qawaid, kaedah-kaedah. Jadi di dalam alinea berikut akan dijelaskan apa pentingnya kita mempelajari, memahami dan mengetahui kaedah-kaedah tafsir tersebut. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekh Islam Ibnu Taimiyah berkata, jadi dalam melihat pentingnya kita mengetahui kaidah tafsir ini, kita merujuk kepada pendapat atau statement yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apa kata Ibnu Taimiyah? La budda an yakuna ma'al insan usulun kulliyatun. Mestilah atau haruslah seorang manusia mengetahui prinsip-prinsip yang umum, usulun kulliyah ya. La budda, mestilah, ayyakuna ma'al insan. Nah, kita dahulukan insan dalam menerjemahkannya, seseorang bersamanya ada. Nah, makanya bersama ada ini kita artikan dengan bahwa dia harus mengetahui. Nah, maka terjemahan Indonesia yang baiknya adalah seseorang manusia haruslah mengetahui prinsip-prinsip secara umum atau dasar-dasar secara umum agar turaddu ilaiha al-juz'iyat, agar itu dapat dijadikan dasar untuk mengetahui hal-hal yang bersifat parsial atau bersifat bagian. Jadi dengan kita mengetahui dasar-dasar secara umum, maka tentu kita akan mengetahui hukum-hukum atau ketentuan-ketentuan yang terkait dengan yang bersifat parsial atau bagian-bagian. Sehingga dengan demikian menurut Ibnu Taimiyah, liyatakallama bi'ilmin wa adlin, sehingga dengan dia mengetahui kaidah umum itu, dia bisa berbicara dengan ilmu, wa adlin, dan adil, atau dalam hal ini bisa diartikan proporsional ya. Jadi dengan mengetahui kaidah-kaidah secara umum, prinsip-prinsip dasar secara umum, maka dengan demikian akan memandu kita bisa berbicara dengan dasar ilmu dan proporsional. Summa ya'riful juz'iyyat kaifa waqa'at. Nah, dengan mengetahui yang umum tadi, kita akan mengetahui apa yang terjadi pada yang juz'i, atau kesimpulan atau ketentuan yang terkait dengan al yang juz'i. Nah, sama seperti contoh yang kita sampaikan tadi di atas, ketika kita mengetahui terminologi secara umum ungkapan bahwa semua mahasiswa IAIN Batu Sangkar tidak boleh datang ke kampus karena COVID-19. Maka nggak perlu lagi ditanya kalau anak IAT boleh nggak datang ke kampus, Pak? Nah, karena mahasiswa IAT itu bagian juz'i dari mahasiswa IAIN. Jadi dengan sudah mengetahui rambu secara umum, jangan ditanyakan lagi kalau saya boleh nggak datang kampus. Saudara mahasiswa IAIN, anak IAT boleh nggak? Nggak perlu lagi ditanya. Karena hukum kulinya, prinsip umumnya kita udah tahu. Nah, itu sebagai contoh ya. Wa illa, nah, menurut Ibnu Taimiyah, dan jika tidak, artinya ketika kita tidak mengetahui kaidah secara umum, prinsip-prinsip secara umum, fayabqa fi kadzbin wa jahlin fil juz'iyyat, maka kita akan berada dalam yabqa itu tetap baqiya, baqa ya, dari baqiya, baqa itu kekal, maka kita artikan di sini tetap, maka kita akan tetap berada dalam kebohongan dan kebodohan dalam masalah yang spesifik. Juz'iyat bisa kita artikan juga spesifik atau parsial atau bagian. Kalau kita tidak mengetahui prinsip kaidah secara umum, maka kita akan berada dalam kebohongan dan kebodohan dalam masalah yang spesifik.
wa zulmin wa jahlin fil kulliyat. Dan kita akan berada dalam kezoliman dan kebodohan dalam masalah yang bersifat umum. Fayatawalladu fasadun azimun. Maka apa yang terjadi? Yatawalladu itu artinya walad, lahir ya. Maka muncullah atau lahirlah kerusakan yang besar. Nah, dari pendapat Ibnu Taimiyah ini dapat kita pahami ketidaktahuan kita tentang ketentuan-ketentuan yang bersifat umum, kaidah-kaidah yang bersifat umum itu akan membuat kita tersalah dalam melakukan pemahaman terhadap hal-hal yang bersifat spesifik sehingga terjadilah kerusakan yang besar. Intinya kemudian dijelaskan juga walhasil, dan hasilnya atau intinya pokoknya anna man arafa qawaidat tafsir. Nah, di sini dijelaskan siapa yang mengetahui kaidah-kaidah tafsir, in fataha lahu ma'anil Qur'an, terbuka baginya minal ma'anil Qur'an, dari makna-makna Al-Qur'an, ma yajillu anil wasfi, dengan sifat yang atau dengan pengetahuan yang jelas. Artinya tanpa kita mengetahui kaidah-kaidah dalam penafsiran, maka kita akan tertutup bagi kita untuk memahami makna. Atau dengan kata lain, pengetahuan kita terhadap kawaid ini akan membuka atau mengantarkan kita untuk memahami makna-makna ayat-ayat Al-Quran dengan jelas. Ya. Wasara biyadihi alatun yatamakkanu biha minal istinbat wal fahmi. Nah, wasara biyadihi, dan adalah di tangannya, atau dan dia akan memiliki, jadi sara jadilah, biyadihi di tangannya, atau boleh juga kita artikan secara maknawi, dan dia akan memiliki alat yatamakkanu biha minal istinbat, yang akan dia pegang untuk mengistimbatkan, menghasilkan dan memahami ayat-ayat Al-Quran. Jadi kawaid tafsir ini alat. Nah, mengetahui alat ini akan menjadi penting bagi kita untuk menggali dan memahami ayat-ayat Al-Quran. Ma'amil katin zahiratin, dengan kepemilikan yang jelas, tasiruhu dzadzuqin wa ikhtiyarin fil aqwal al mukhtalifah fit tafsir. Dan itu akan menjadi sarana untuk memilih dengan zuknya, dengan pilihannya, fil aqwal al mukhtalifah fit tafsir, tentang pendapat-pendapat yang berbeda dalam masalah tafsir. Nah, sebagaimana dijelaskan juga di atas tadi, bahwa selain dari alat untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, maka pengetahuan kita terhadap kaidah-kaidah ini juga bisa dijadikan sebagai sarana untuk mentarjih, untuk memilih penafsiran-penafsiran atau perbedaan-perbedaan penafsiran, lalu kita pilih mana kira-kira di antara beberapa penafsiran itu yang lebih kuat. Kemudian berikut kita coba berikan satu contoh, umpamanya setidaknya tadi kita sudah jelaskan apa itu pengertian kaidah dan apa pentingnya kita belajar kaidah. Nah, mempelajari kaidah tafsir adalah mempelajari alat untuk menghasilkan penafsiran itu sendiri, atau juga bisa kita jadikan alat untuk menyeleksi alternatif-alternatif penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang ada. Berikut kita berikan salah satu contoh kaidah saja dalam yang nanti akan kita bahas dalam berbagai topik ya. Bagaimana memahami bahwa memang dengan kaidah itu kita akan bisa memahami Al-Quran itu dengan lebih baik. Kita ambil salah satu contoh kaidah istifham ya. Nanti kita akan belajar istifham ini, kan ada beberapa kaidahnya nanti. Istifham itu apa? Pertanyaan dalam Al-Quran ya. Ada apakah, adakah, atau kalimat-kalimat tanyalah dalam Al-Quran.
Nah, dalam kaidah ini kita jelaskan secara umum saja. Ini kaidahnya. Al-istifham, pertanyaan, aqibu dzikril ma'ayib, yang mengiringi penyebutan hal-hal yang aib atau negatif, ablal minal amri bitarkiha, maka itu jauh lebih tegas, lebih kuat daripada perintah meninggalkannya. Saya ulangi arti kaidahnya ya. Al-istifham, pertanyaan atau kalimat tanya, aqibu dzikril ma'ayib, yang mengikuti penyebutan hal-hal yang negatif, artinya disebutkan hal-hal yang buruk, lalu di belakangnya itu ada kalimat tanya. Nanti kita lihatkan contohnya dalam ayat. Maka struktur yang seperti itu menunjukkan bahwa penggunaan istifham itu ablag, lebih balik, lebih kuat, lebih keras, minal amri bitarkiyah, dengan menggunakan kalimat perintah untuk meninggalkannya. Nah, kita contohkan ini. Ini surat Al-Maidah ayat 91. Di dalam surat Al-Maidah 91 ini bicara tentang judi dan khamar ya. Khamar minum memabukkan dan judi. Di sini dijelaskan innama yuridus syaiton ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Bahwa sesungguhnya setan itu menginginkan menjatuhkan kamu ke dalam permusuhan dan kebencian melalui khamar dan judi. Ya. Wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah, dan menghalangimu dari mengingat Allah dan dari salat. Ini hal-hal negatif yang Allah sebutkan, bahwa dengan khamar, dengan judi, setan akan menjatuhkan manusia kepada permusuhan dan kebencian, dan juga menjauhkan dari mengingat Allah dan dari salat. Ini kan menyebutkan hal yang negatif ini, dampak dari minum khamar dan judi. Lalu kemudian muncul, ditutup dengan kalimat tanya, dengan istifham oleh Allah, fahal antum muntahun, maka tidakkah kamu akan menjauhinya? Nah, ini kalimatnya hal, ditanya. Fahal antum muntahun, maka tidakkah kamu akan menjauhinya? Maka penggunaan pertanyaan di sini sebenarnya lebih tegas daripada Allah mengatakan bahwa sesungguhnya setan itu menjatuhkan kamu kepada permusuhan dan kebencian melalui khamar dan judi, menjauhkan kamu dari Allah dan salat, maka berhentilah. Nah, di sini tidak digunakan kalimat maka berhentilah, tapi digunakan kalimat tidakkah kamu akan berhenti. Maka penggunaan pertanyaan di sini itu lebih tegas kalimatnya daripada mengatakan berhentilah. Nah, begitu konsepnya dalam konteks aidah. Nah, walaupun sebenarnya zub yang seperti ini dalam bahasa Indonesia juga berlaku. Ketika kita umpamanya hari ini di kampus melarang saudara dengan redaksi umpamanya contoh begini. Hari ini sudah ada yang positif corona di kampus. Kemudian dia sakit dan begini-begini. Kita jelaskanlah akibat buruknya. Lalu kita tanyakan, apakah Anda masih mau ke kampus? Nah, maka pertanyaan seperti itu lebih tegas sebenarnya daripada kita mengatakan jangan ke kampus juga gitu. Karena dengan bertanya itu kita menantang nalar ya, menantang rasa berfikirnya daripada berhentilah gitu. Tapi kita mengatakan tidakkah akan berhenti? Nah, maka itu secara konteks bahasa itu maknanya lebih tegas. Nah, ini salah satu contoh kaidah ya, dan banyak lagi kaidah-kaidah yang akan kita pelajari dalam kaidah tafsir ini. Itu salah satu saja contoh dari kaidah istifham. Baik saudara, itu saja untuk pengantar kita. Kita sudah jelaskan tadi apa itu kaidah tafsir, kemudian apa pentingnya mempelajari kaidah tafsir, dan salah satu contoh dari kawaid tafsir. Ini sebagai bahan pengantar kita. Setelah ini kita lanjutkan melalui diskusi melalui WA Group. Oke, demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.